Selamat pagi Pak Tegar, kami dari kelompok 6. Kelompok kami terdiri dari Violina Alvelia, Cornelia Dinda, saya sendiri Skolastika Karisa Belinda, Citra Windra, dan Christina Natalia Karis. Sebelumnya kami memilih beberapa perusahaan setelah kami menelusuri banyak perusahaan. Kami memilih 4 perusahaan, yaitu diantaranya PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, Mata FC Pribumi Dilinggo, PT Unilever Tbk, dan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Setelah kami melakukan analisis korelasi dan proporsi saham, kami memilih 2 perusahaan di antara 4 perusahaan yang sudah kami pilih sebelumnya, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk dan Mata FC Pribumi Dilinggo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Sidomuncul. Sidomuncul berdiri pada tahun 1951, berawal dari usaha jamu rumahan yang didirikan di Semarang. Lalu, pada tahun 1970, dibentuklah Persekutuan Komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Pada tahun 1984, pabrik Sidomuncul pindah ke lingkungan industri kecil di Jalan Kaligawe, Semarang, karena pabrik yang sebelumnya yang menjadi tempat industri jamu Sidomuncul sudah tidak layak dipakai atau dipergunakan kembali. Lalu, pada tanggal 18 November 2013, Sidomuncul berubah menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Sidomuncul sendiri pun menjadi keunggulan pangsa pasar karena produk-produknya yang sangat bervariasi. Sidomuncul memiliki produk sebanyak 256 produk. Salah satu produknya yang kita kenal yaitu tolak angin. Produk Sidomuncul sendiri pun sudah banyak dipasarkan di luar negeri, tidak hanya dipasarkan di Indonesia saja. Contohnya negara yang dimasukin oleh Sidomuncul yaitu Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan lain-lainnya. Sidomuncul sendiri pun memiliki performa finansial yang kuat dengan tingkat pembagian dividen yang setidaknya sebesar 80% sejak melakukan IPO. Sidomuncul juga memiliki IPS yang meningkat di sepanjang tahun. Di tahun 2019, tingkat IPS Sidomuncul sebesar Rp54,3. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan Sidomuncul. Visi Sidomuncul yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan dan minuman kesehatan, kosmetik dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, misi perusahaan Sidomuncul. Yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran, agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Yang keenam, mengelola perusahaannya berorientasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Sektor industri Sidomuncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk bergerak dalam sektor manufaktur, yaitu industri barang konsumsi yang memproduksi jamu berstandar farmasi.
Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Christina Talia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan Medco Energi. Medco Energi atau Meta FC Pribumi Drilinggo adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang didirikan oleh Arifin Panigoro pada tahun 1980. Awalnya beliau hanya bekerja sebagai tukang listrik dan las. Namun beliau melihat peluang di bisnis minyak. Sehingga ia meminjam uang sebesar 4,5 juta dolar dari Pertamina dan Bank Indonesia. Kemudian ia membeli alat pengobaran bekas. Dari situlah Medco Energi berdiri. Di tahun 1982, Medco Energi membeli hak pengoboran lahan minyak di Kalimantan dari perusahaan Amerika Serikat Tesoro. Lalu di tahun 1994, Medco Energi resmi terdaftar di BEI dengan tiker MEDC dan proporsi saham untuk publik yaitu sebesar 21% dan sisanya milik keluarga Panigoro. Di tahun 1995, Medco Energi membeli hak pengoboran minyak di Sumatera dari perusahaan Exxon dan Mobil Oil. Di tahun 1997, Medco Energi bekerjasama dengan Pertamina untuk mendirikan pabrik etanol di Pulau Bunyu. Lalu di 2004, Medco Energi kembali mengakuisisi 100% saham milik perusahaan Noveus Petroleum. Sampai hari ini, Medco Energi telah memperluas perusahaannya dari Indonesia, Libya, Oman, dan Yaman hingga Amerika Serikat. Visi dan misi. Visi perusahaan Medco Energi yaitu menjadi perusahaan energi pilihan bagi investor, pemegang saham, mitra kerja, karyawan Medco Energi, serta publik dan komunitas. Sedangkan misi perusahaannya yaitu membangun sumber daya energi menjadi portfolio investasi yang menguntungkan, yang dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. Dari sektor industri, Medco Energi ini termasuk ke dalam sektor pertambangan, industri hulu yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, yaitu PT Medco Indonesia dan PT Medco Natuna. Lalu di pertambangan tembaga dan emas, Medco Energi mengakuisisi PT Aman Natural. Lalu di industri hilir, pembangkit listrik, Medco Energi memiliki PT Medco Power Indonesia. Lalu terakhir ada LNG dari gas alam cair. Medco Energi memiliki PT Medco LNG atau Liquefied Natural Gas. Selanjutnya, kami akan membahas tentang perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever merupakan perusahaan yang menyediakan produk dan layanan fast-moving consumer goods. Sejarah Unilever di Indonesia dimulai pada tanggal 5 Desember 1993 dan hadir di Indonesia dengan nama Levers Shipfabriken NV. Kemudian di tahun 1980 pada tanggal 22 Juli berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. 2 tahun setelahnya, pada 1982, Unilever Indonesia menjadi perseroan terbuka dan melepas saham ke publik. Dan pada 30 Juni 1997, Unilever berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan Unilever. Visi perusahaan yaitu untuk meraih cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misi perusahaan kami adalah kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Lalu yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Lalu misi yang ketiga adalah kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Misi yang keempat adalah kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial.
Unilever tidak hanya berfokus pada profitabilitas perusahaan, tetapi Unilever juga memiliki perhatian terhadap lingkungan dengan diwujudkannya Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. USLP sendiri memiliki 3 tujuan besar, yaitu membantu lebih dari 1 miliar masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi separuh jejak lingkungan dari produk kami, dan memasok 100% bahan baku pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan penghidupan masyarakat di seluruh rantai bisnis. Sektor industri PT Unilever Indonesia Terbuka adalah bergerak pada sektor kedua, yaitu industri manufaktur atau industri pengolahan. Unilever memproduksi fast-moving consumer goods, yang artinya Unilever masuk dalam industri barang konsumsi dan termasuk pada subsektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai PT Garuda Indonesia Persero Tbk. PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak dalam bisnis penerbangan komersial. PT Garuda Indonesia Persero Tbk berdiri sejak 21 Desember 1949 setelah dilaksanakannya perundingan lanjutan dari hasil konferensi meja bundar antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya Maskapai Nasional Indonesia. Penamaan maskapai ini dicetuskan oleh Presiden pertama negara Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian pada tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara dan telah mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah. Kemudian pada awal tahun 2015, Garuda Indonesia memiliki tim manajemen baru yang membuat perencanaan baru untuk melakukan evaluasi ulang dan restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional, membangun kembali kekuatan keuangan yang mencakup semua keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan restrukturisasi utang. Saat ini, PT Garuda Indonesia Persero Tbk telah mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia, Eropa, dan juga Australia. Kemudian pada tahun 2015, Garuda Indonesia menerapkan dan melaksanakan program Quantum Leap yang menjadikan perusahaan sebagai global player dan berhasil memberikan dampak berupa pertumbuhan positif di awal tahun 2015. Pada Januari hingga Februari 2015, Garuda Indonesia mengalami peningkatan jumlah penumpang dan kapasitas produksi serta peningkatan net income. Kemudian pada tahun 2017, Garuda Indonesia juga berencana untuk melakukan ekspansi dengan menambah rute penerbangan untuk meningkatkan profit perusahaan. Dan manajemen Garuda Indonesia juga sangat optimis bahwa mereka dapat meningkatkan kondisi keuangan perusahaan dengan menyiapkan 10 strategi kinerja finansial untuk dilaksanakan melalui upaya optimalisasi armada serta menurunkan biaya armada yang ada serta meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya adalah visi misi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Visi perusahaan adalah menjadi maskapai penerbangan yang berlandaskan nilai dan membawa keramahan Indonesia ke dunia. Kemudian misi perusahaan ada 4. Yang pertama adalah memaksimalkan citra perusahaan sehingga pemegang saham mendapat keuntungan yang lebih baik di antara perusahaan penerbangan regional lainnya. Yang kedua adalah memberi keramahan khas Indonesia dan pengalaman terbaik bagi para pelanggan. Yang ketiga adalah menerapkan kepemimpinan biaya dan sinergi dalam grup. Dan yang keempat adalah melibatkan karyawan yang bersemangat dan bangga untuk bekerja di salah satu perusahaan yang paling dikagumi di Indonesia. Kemudian adalah sektor industri. PT Garuda Indonesia Persero Tbk adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan subsektor transportasi yang menyediakan layanan penerbangan komersial dengan rute domestik dan juga rute
internasional. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis Porter's Five Forces Model dari 4 perusahaan yang sudah kami pilih. Namun alangkah lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Porter's Five Forces Model. Porter's Five Forces Model adalah suatu kerangka kerja untuk analisis industri dan pengembangan strategi bisnis. Menurut Porter, ada 5 kekuatan yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri. Yang pertama adalah competitive rivalry atau ancaman dari kompetitor perusahaan. Semakin kuat ancaman dari kompetitor perusahaan, maka akan semakin sulit bagi perusahaan itu untuk bersaing. Yang kedua ada bargaining power of buyers atau daya tawar pelanggan terhadap perusahaan. Semakin kuat daya tawar pelanggan terhadap perusahaan, perusahaan harus dapat segera menyesuaikan diri dengan pelanggan. Kalau tidak, pelanggan akan dengan mudah berpindah ke perusahaan lain. Yang ketiga adalah bargaining powers of suppliers atau daya tawar pemasok terhadap perusahaan. Jika daya tawar pemasok terhadap perusahaan itu semakin kuat, perusahaan harus segera mencari alternatif pemasok lain, agar perusahaan tidak dipermainkan oleh pemasok dari segi harga maupun kualitas. Yang keempat adalah threat of new entries atau hambatan untuk pendatang baru. Yang terakhir adalah threat of substitutes atau ancaman dari barang substitusi. Semakin mudah barang substitusi itu masuk, akan semakin sulit bagi perusahaan itu untuk bertahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis Porter's Five Forces Model dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Untuk ancaman dari kompetitor, Sido Muncul memiliki ancaman yang kuat dari kompetitornya. Karena banyak kompetitor Sido Muncul yang memiliki produk sejenis dengan produk dari Sido Muncul. Di sini, Sido Muncul harus senantiasa melakukan inovasi produk agar dapat bersaing dengan kompetitor. Untuk daya tawar pelanggan, Sido Muncul memiliki daya tawar pelanggan yang kuat, karena pelanggan memiliki banyak pilihan produk lain seperti produk jamu dan minuman berenergi selain dari Sido Muncul, yang dapat menyebabkan pelanggan dengan mudah menyebabkan pelanggan untuk berpindah ke perusahaan lain. Untuk daya tawar pemasok, Sido Muncul memiliki daya tawar pemasok yang tidak terlalu kuat, karena Sido Muncul memiliki beberapa pemasok bahan baku, yaitu petani dari Wonogiri, Purwokerto, Ambarawa, dan Jawa Timur. Untuk hambatan bagi pendatang baru, Sido Muncul memiliki hambatan yang kuat untuk masuknya pendatang baru ke industri jamu. Hal ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, posisi Sido Muncul yang sulit digantikan karena memiliki produk unggulan seperti tolak angin, dan produk tersebut sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, adanya peraturan pemerintah Indonesia yang memperketat industri jamu Indonesia, sehingga menyebabkan sulitnya bagi pendatang baru untuk masuk ke industri. Untuk ancaman dari barang substitusi, Sido Muncul memiliki ancaman yang kuat dari produk substitusi. Karena jamu tolak angin yang berguna untuk meringankan gejala masuk angin dapat digantikan dengan jamu tradisional atau minuman herbal yang dapat kita buat sendiri di rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis Porter Five Forces Model dari PT Medco Energi Internasional Tbk. Untuk ancaman dari kompetitor, Medco Energi memiliki ancaman yang lemah dari kompetitornya. Karena untuk masuk ke dalam industri pertambangan dan pembangkit listrik itu sangat sulit. Karena teknologi, ilmu serta modal yang ditanamkan
tidak dapat diakses oleh semua orang. Untuk daya tawar pelanggan, Medco Energi memiliki daya tawar pelanggan yang lemah. Artinya, pelanggan Medco Energi tidak mudah berpindah ke perusahaan lain karena Medco Energi memiliki kontrak jangka panjang dengan pelanggannya. Pelanggan Medco Energi sendiri umumnya adalah perusahaan lain yang membutuhkan minyak, LPG, dan metanol dalam jumlah yang besar. Untuk daya tawar pemasok, di Medco Energi dikategorikan sedang. Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam kegiatan operasionalnya, yaitu dalam mengeksplorasi gas dan minyak bumi. Pemerintah memiliki kebijakan untuk melindungi aset sumber daya alam Indonesia. Untuk hambatan bagi pesaing baru, Medco Energi memiliki hambatan yang kuat untuk masuknya pendatang baru, karena modal yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam industri ini sangat tinggi, sehingga sulit bagi pendatang baru untuk memasuki industri yang sama dengan Medco Energi. Untuk ancaman dari barang substitusi, Medco Energi memiliki ancaman yang lemah, karena meskipun minyak bumi dan gas dapat digantikan dengan batu bara, tetapi tetap saja minyak bumi dan gas akan menjadi energi primer yang dicari oleh banyak kalangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis Porter's Five Forces Model dari perusahaan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Untuk ancaman dari kompetitor, Unilever memiliki ancaman yang kuat dari kompetitornya. Artinya, Unilever memiliki banyak kompetitor yang menyediakan consumer goods seperti Unilever. Pelanggan Unilever dapat dengan mudah mencari barang yang kegunaannya sama pada kompetitornya. Dalam daya tawar pelanggan, Unilever memiliki daya tawar pelanggan yang kuat. Artinya, pelanggan Unilever dapat dengan mudah berpindah ke perusahaan lain yang menyediakan barang yang sama dengan Unilever. Hal ini terjadi karena dua faktor utama, yaitu rendahnya biaya perpindahan yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk berpindah ke perusahaan lain, dan yang kedua adalah mudahnya pelanggan untuk mendapatkan informasi terkait barang atau produk sejenis yang ditawarkan oleh perusahaan lain melalui internet sekarang ini. Dalam daya tawar pemasok, Unilever memiliki daya tawar pemasok yang lemah. Artinya, Unilever tidak terpaku pada satu pemasok saja. Serta Unilever memiliki beberapa perjanjian dengan pemasok yang bertujuan untuk meminta pemasok tidak terlalu banyak memasok bahan baku ke perusahaan lain. Serta Unilever juga membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Untuk hambatan bagi pendatang baru, Unilever memiliki hambatan yang lemah bagi masuknya pendatang baru. Artinya, jika ada perusahaan yang masuk dan menawarkan produk yang sama dengan Unilever, maka perusahaan tersebut dapat dengan mudah memasuki pasar jika pelanggan mengetahui ada produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan yang baru, yang akan membuat mereka cenderung mencoba produk tersebut. Untuk ancaman dari barang substitusi, Unilever memiliki ancaman yang lemah dari barang substitusi, karena produk Unilever sulit untuk ditemukan barang substitusinya. Contohnya pada produk Pepsodent, yaitu produk sikat gigi yang hanya dapat digantikan produk pasta gigi yang hanya dapat digantikan dengan pasta gigi organik. Namun, waktu dan usaha yang digunakan oleh pelanggan untuk menemukan pasta gigi organik ini sangatlah susah. Sehingga Pepsodent ini sangat
sehingga persaudaraan ini sulit ditemukan barang substitusinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis Porter's Five Forces Model dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Untuk ancaman dari kompetitor, Garuda Indonesia memiliki ancaman yang kuat dari kompetitornya. Banyaknya kompetitor yang menawarkan layanan yang sama, sehingga mengakibatkan pelanggan dapat dengan mudah berpindah menggunakan layanan dari perusahaan lain. Selain itu, perkembangan industri penerbangan yang cukup pesat, sehingga perusahaan maskapai penerbangan saling berlomba-lomba untuk menawarkan keunggulan kompetitif kepada pelanggannya. Untuk daya tawar pelanggan, Garuda Indonesia memiliki daya tawar pelanggan yang cukup kuat. Artinya, pelanggan dapat dengan mudah berpindah ke maskapai penerbangan lain karena banyaknya pilihan maskapai penerbangan bagi pelanggan dengan harga yang lebih rendah daripada Garuda Indonesia. Walau kualitasnya lebih rendah daripada layanan Garuda Indonesia. Untuk daya tawar pemasok, Garuda Indonesia memiliki daya tawar pemasok yang kuat. Artinya, Garuda Indonesia memiliki sedikit pemasok yang menyediakan produk pesawat dan bahan baku yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga pemasok dapat mempermainkan harga produk yang dipasoknya. Untuk hambatan bagi pendatang baru, Garuda Indonesia memiliki hambatan yang kuat bagi pendatang baru. Artinya, jika ada perusahaan lain yang akan masuk ke pasar dan menawarkan layanan yang sama dengan Garuda Indonesia, akan sulit bersaing dengan Garuda Indonesia. Karena biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk bersaing dengan Garuda Indonesia, dan Garuda Indonesia sendiri sudah mendapatkan kepercayaan yang lebih dari pelanggan. Untuk ancaman dari produk substitusi, Garuda Indonesia memiliki ancaman dari produk substitusi yang tidak terlalu kuat, namun juga tidak terlalu lemah. Pelanggan dapat beralih ke transportasi lain seperti transportasi darat dan laut, walaupun tidak seefisien saat menggunakan transportasi udara. Selanjutnya, kami akan menganalisis korelasi dan proporsi saham perusahaan. Sebelum investor menanamkan dananya pada sebuah perusahaan, investor perlu tahu laporan keuangan atau posisi keuangan perusahaan. Saat investor ingin menanamkan dananya di beberapa perusahaan, investor perlu tahu perusahaan tersebut bergerak di sektor atau industri apa. Karena pada dasarnya, prinsip untuk berinvestasi saham yaitu don't put your eggs in one basket. Pada kesempatan kali ini, kami akan memilih 4 perusahaan dari sektor dan industri yang berbeda, lalu kemudian akan memilih 2 perusahaan yang kami sarankan untuk investor berinvestasi pada perusahaan tersebut. Langkah pertama, untuk menganalisis korelasi dan proporsi saham yaitu mendownload harga penutupan saham di Yahoo Finance. Lalu langkah kedua yaitu menghitung return setiap perusahaan. Return saham setiap perusahaan dapat dihitung dengan rumus harga saham perusahaan hari ini dikurangi harga saham hari kemarin dibagi harga saham hari kemarin. Lalu langkah yang ketiga yaitu menghitung korelasi. Korelasi adalah salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara 2 variabel. 2 variabel ini dikatakan saling berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau korelasi positif, dan arah yang berlawanan yaitu korelasi negatif. Rentang korelasi sendiri hanya ada pada korelasi negatif sempurna yaitu di angka -1 dan korelasi positif sempurna di angka 1. Jika korelasi
menunjukkan angka 0, berarti dua variabel tersebut tidak memiliki korelasi. Pada perhitungan kali ini, dibutuhkan korelasi paling negatif supaya dua variabel memiliki arah yang berlawanan. Artinya, jika saham perusahaan A, harga sahamnya sedang jatuh, maka harga perusahaan atau harga saham perusahaan B, harganya tidak akan jatuh. Cara untuk menghitung korelasi dapat digunakan pada add-ins dan data analysis pada Excel. Lalu di sini kami sudah menghitung korelasi dari 4 perusahaan tersebut, yaitu Medco, Sido Muncul, Garuda Indonesia, dan Unilever. Dan di sini didapatkan hasil korelasi yang negatif jatuh kepada perusahaan Medco dan Sido Muncul. Artinya, di sini harga saham dari perusahaan Medco dan Sido Muncul berlawanan arah. Lalu langkah yang keempat yaitu menghitung data yang dibutuhkan untuk menentukan proporsi saham. Penting untuk menentukan proporsi saham agar para investor tidak salah menaruh dananya pada perusahaan. Jadi investor lebih dapat menekan risiko dan memaksimal keuntungan yang bisa didapat. Di sini kami sudah menghitung data korelasi, covariance, rata return bulanan, dan resiko harga saham. Korelasi yang didapat yaitu minus 0,0067999789, yang artinya kedua saham tersebut, Medco dan Sido Muncul, berlawanan arah. Lalu ada covariance. Covariance adalah digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variabel. Dalam data ini, investor membutuhkan nilai covariance yang negatif agar ketika satu variabel berada di nilai negatif, maka satu variabel yang lain ada di nilai positif. Covariance di sini menunjukkan angka minus 0,000153457, yang artinya dua variabel yaitu harga saham Medco dan harga saham Sido Muncul berlawanan arah. Lalu selanjutnya adalah rata return bulanan dari Medco dan Sido Muncul. Medco memiliki rata return bulanan sebesar 0,03240748 dan pada perusahaan Sido Muncul yaitu 0,018039006. Dan resiko yang dimiliki oleh perusahaan Medco jika investor berinvestasi pada perusahaan ini adalah sebesar 0,3028666067 dan pada perusahaan Sido adalah 0,0756974. Ingat bahwa resiko high risk high return atau low risk low return. Jadi semakin rendah resiko, maka semakin tinggi return yang didapat. Begitu juga sebaliknya. Lalu langkah yang kelima adalah untuk menghitung proporsi saham, proporsi portfolio return, portfolio risk, dan coefficient of variations. Sebelum menghitung dan mengetahui proporsi saham pada perusahaan Sido Muncul dan perusahaan Medco, kita perlu memasukkan rumus pada Excel yaitu portfolio return, portfolio risk, dan coefficient of variation. Cara menghitung pada langkah kelima ini dapat digunakan atau dilakukan pada Excel yaitu add-ins dan solver. Untuk rumus portfolio return adalah persentase return yang didapat dari dua perusahaan tersebut jika investor berinvestasi pada perusahaan tersebut. Rumus portfolio return adalah rata return saham A kali proporsi saham A ditambah rata return saham B dikali weight saham B.
atau proporsi saham B. Lalu selanjutnya ada portofolio risk. Portofolio risk adalah risiko yang akan diterima oleh investor jika investor berinvestasi pada kedua saham tersebut. Rumus pada portofolio risk adalah dapat dilihat pada slide ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah mengenai coefficient of variation. Coefficient of variation adalah perbandingan antara portfolio return dengan portfolio risk. Semakin kecil nilai CV, maka akan semakin baik, karena resiko yang akan diterima oleh investor juga akan semakin kecil. CV dapat diperoleh dengan membagi portfolio return dengan portfolio risk. Kemudian kami menampilkan sebuah tabel yang menunjukkan perhitungan yang kami dapat dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan Meta FC Pribumi Trilingko. Pada tabel ini dapat diketahui bahwa proporsi saham jika investor ingin berinvestasi pada kedua perusahaan tersebut adalah investasi pada Meta FC Pribumi Trilingko sebesar 0,101977345 atau sebesar 10,2%, dan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk sebesar 0,898022655 atau sekitar 89,8%. Sedangkan return yang akan diperoleh investor jika berinvestasi pada Sido dan Medco adalah sebesar 0,01950423 atau sekitar 1,95%, dengan resiko sebesar 0,07447649 atau sekitar 7,44%. Di sini, resiko yang diperoleh tergolong rendah, dan return yang diperoleh juga tergolong rendah. Kemudian, coefficient of variation yang diperoleh adalah sebesar 3,818495981. CV yang diperoleh dikatakan tergolong rendah, maka dari itu, resiko pada investasi ini juga tergolong rendah. Kemudian setelah mengetahui proporsi saham, return dan juga resiko, investor juga berhak mengetahui rasio pembagian dividen atau yang sering disebut dengan dividend payout ratio. Dividend payout ratio adalah rasio dari jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Dividend payout ratio dapat dihitung dengan membagi dividen yang dibagikan dengan earning after tax. Kemudian pada slide ini, kami menampilkan dividen payout ratio PT Sido Muncul sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada tahun 2014, Sido Muncul mengalami kenaikan laba jika dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu dari 405,94 miliar rupiah menjadi 417,51 miliar rupiah di tahun 2014. Pada tahun ini, Sido Muncul mengalami penurunan penjualan, namun laba dapat berhasil meningkat. Kinerja Sido Muncul pada tahun ini sangat didukung oleh merek tolak angin. Kemudian pada tahun 2015, Sido Muncul juga mengalami kenaikan laba jika dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu dari 417,51 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi sebesar 437,47 miliar rupiah di tahun 2015. Pada tahun 2015, Sido Muncul mengalami peningkatan penjualan sebesar 1,37% dengan nilai sebesar 2,22 triliun rupiah. Kontribusi penjualan terbesar pada tahun 2015 berasal dari produk jamu herbal dan produk suplemen. Kemudian pada tahun 2016, Sido Muncul juga kembali mengalami kenaikan laba jika dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 437,475 miliar rupiah di tahun 2015 menjadi 480,525
miliar rupiah di tahun 2016. Di tahun 2016, penjualan bersih Sido Muncul mengalami kenaikan sebesar 15,5% dibandingkan tahun 2015. Kemudian di tahun ini juga, Sido Muncul mengeluarkan produk baru seperti Kuku Bima Energi Herbal dan Tolak Lindung Min. Kenaikan laba di tahun 2016 merupakan hasil dari upaya manajemen Sido Muncul yang membenahi distribusi sehingga berhasil meningkatkan penjualan dan kontribusi penjualan terbesar diberikan oleh segmen herbal. Kemudian di tahun 2017, Sido Muncul juga mengalami kenaikan perolehan laba dibandingkan tahun 2016. Dalam laporan tahunan 2017, Sido Muncul memperoleh laba sebesar 533,79 miliar dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 480,525 miliar rupiah. Produk tolak angin masih menjadi produk yang berkontribusi besar di Sido Muncul pada tahun ini. Kemudian pada tahun 2018, Sido Muncul mengalami kenaikan laba lagi jika dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu dari 533,799 miliar rupiah menjadi 663,84 miliar rupiah di tahun 2018. Di tahun 2018 ini, Sido Muncul mendirikan perusahaan baru di Nigeria bernama Muncul Nigeria Limited untuk meningkatkan ekspor ke Nigeria dan negara-negara sekitarnya. Kemudian di tahun 2019, Sido Muncul mengalami kenaikan laba bersih yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari 663,84 miliar rupiah di tahun 2018 menjadi 807,689 miliar rupiah di tahun 2019. Dengan kinerja terbaik di tahun 2019 ini, Sido Muncul berhasil meraih Best of Best Awards 2019 dari Forbes Indonesia. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dividen payout ratio Medco. Di sini kami menggunakan konversi mata uang rupiah. Pada tahun 2014, Medco menghasilkan net income sebesar 205,874 miliar rupiah, lalu menghasilkan dividen sebesar 75,545 miliar rupiah, lalu menghasilkan dividen payout ratio sebesar 0,3669. Pada tahun 2014, Medco mengalami penurunan laba, di mana karena laba ini diakibatkan karena penurunan harga minyak mentah. Nah, penurunan harga minyak mentah ini dirasakan oleh seluruh dunia, sehingga menyebabkan kelemahan kinerja Medco. Dan adanya penurunan minyak dan gas siap jual yang semakin memperparah keadaan perusahaan. Lalu, pada tahun 2015, net income yang dihasilkan oleh Medco sebesar minus 2,794 triliun rupiah dan dividen sebesar 60,718 miliar rupiah dan menghasilkan dividen payout ratio sebesar minus 0,0217. Pada tahun 2015 ini, Medco mengalami kerugian yang cukup besar. Pada tahun ini, industri minyak dan gas bumi mengalami masa sulit yang dikarenakan harga minyak yang masih turun, seperti pada tahun sebelumnya. Tetapi, di saat Medco merugi, sahamnya justru melambung tinggi, dikarenakan adanya kinerja isu Arifin Panirogo yang dikabarkan akan mengakuisisi PT Newmont Nusa Tenggara. Walaupun Medco merugi, tetapi perusahaan tetap membagikan dividen karena di tahun 2014 perusahaan mengalami keuntungan. Jadi keuntungan di tahun 2014 itu digunakan untuk dibagikan sebagai dividen di tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016, net income yang dihasilkan oleh Medco sebesar 2,807 triliun rupiah dan dividennya
dividennya menghasilkan 0. Dilihat dari data yang kami cari, pada tahun 2016 hingga 2018, dividen yang diperoleh Medco hanya 0 dan tidak membagikan dividen itu. Sehingga dividen payout ratio yang dihasilkan juga 0. Pada tahun 2016, Medco mampu meraih laba sebesar 187,04 US dollar dibandingkan tahun 2015 yang mengalami kerugian, di mana pada tahun 2016 ini Medco mengalami keuntungan. Tetapi walaupun mengalami keuntungan, mereka tidak bisa membagikan dividen karena maksud saya karena Medco pada tahun 2015 rugi, maka pada tahun 2016 jika Medco mengalami keuntungan, tetapi Medco tetap tidak bisa membagikan dividennya, dan kami tidak bisa menemukan berita yang mendukung data tersebut. Tapi kami menganalisa bahwa Medco mengalami kerugian dan pada tahun 2015 tetap membagikan dividen, sehingga pada 2016 tidak ada dividen yang bisa dibagikan. Lalu pada tahun 2017 net income yang dihasilkan oleh Medco sebesar 1,974 triliun rupiah, di mana net income mengalami penurunan daripada tahun 2016. Nah, di tahun 2017 ini harga minyak mentah di Indonesia mengalami kenaikan dikarenakan pada beberapa bulan terakhir terjadi penurunan persediaan minyak mentah dan bahan bakar cair secara global. Tetapi dengan kenaikannya harga minyak, seharusnya laba yang dihasilkan oleh Medco harusnya naik. Tetapi hal itu tidak membuat laba perusahaan Medco naik. Penurunan Medco Energi dikarenakan oleh kenaikan beban pajak penghasilan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dan tidak hanya itu, beban pokok penjualan naik dibandingkan tahun 2016. Jika ditelusuri lebih lanjut lagi, kami menemukan bahwa beban keuangan perusahaan terjadi dari biaya overhead operasi lapangan perusahaan pada tahun 2017, di mana biaya overhead operasi lapangan sebesar 93,33 juta US dollar pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan biaya pipa dan transportasi lainnya juga meningkat. Lalu pada tahun 2018, net income yang dihasilkan oleh Medco sebesar minus 425 miliar rupiah. Dan dividennya tetap 0, maka dividen payout ratio-nya juga 0. Di mana pada tahun 2018 ini, jumlah penjualan dan pendapatan perusahaan mampu tumbuh sebesar 905,11 juta US dollar di tahun 2017 menjadi 1,21 miliar US dollar. Pada tahun 2018 ini sangat sulit untuk mendongkrak kinerja laba perseroan, di mana perseroan tidak lagi memperoleh keuntungan dari kombinasi bisnis dan keuntungan pembelian diskon, sehingga perusahaan menelan rugi bersih sebesar 28,3 juta US dollar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan performa dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan PT Medco Energi Internasional Tbk. Untuk mengukur performa suatu perusahaan, dapat dilihat dari rasio profitabilitasnya atau ukuran dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Untuk Sido Muncul dan Medco Energi, kami melihat performa kedua perusahaan ini dari return on asset, return on equity, dan operating margin. Return on asset merupakan suatu pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin besar return on asset suatu perusahaan, maka semakin baik pula kemampuan dari suatu perusahaan untuk menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba.
Return on equity sangat penting bagi investor karena dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan dividen. Semakin besar return on equity suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula dividen yang dapat dibagikan oleh suatu perusahaan ke investornya. Operating margin adalah suatu pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan yang didapatkan setelah menutup biaya operasional maupun biaya non-operasional dalam suatu perusahaan. Operating margin dapat digunakan sebagai indikator suatu perusahaan sudah dikelola dengan baik ataukah belum. Data return on asset, return on equity, dan operating margin milik Sido Muncul dan Medco Energi kami dapatkan dari Yahoo Finance. Sido Muncul memiliki return on asset sebesar 18,28% dalam 12 bulan terakhir. Jika dibandingkan dengan return on asset dari perusahaan lain yang sama-sama bergerak di subsektor farmasi, yang hanya memiliki nilai return on asset paling tinggi sebesar 10-11% saja, nilai return on asset dimiliki Sido Muncul jauh lebih besar. Hal ini menjadikan Sido Muncul memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Untuk return on equity, Sido Muncul memiliki return on equity sebesar 25,91% dalam 12 bulan terakhir. Untuk operating margin, Sido Muncul memiliki operating margin sebesar 34,24% dalam 12 bulan terakhir. Dibandingkan dengan nilai operating margin dari perusahaan lain yang sama-sama bergerak dalam bidang yang sama, Sido Muncul memiliki nilai operating margin yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Sido Muncul memiliki performa yang baik. Untuk Medco Energi memiliki return on asset sebesar 4,47% dalam 12 bulan terakhir. Jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sama-sama bergerak di subsektor pertambangan, performa Medco Energi dapat dikatakan seimbang dengan hasil return on asset yang positif. Dengan demikian, Medco Energi memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba. Untuk return on equity, Medco Energi memiliki return on equity sebesar 1,17% dalam 12 bulan terakhir. Dan untuk operating margin, Medco Energi memiliki operating margin sebesar 30,52% dalam 12 bulan terakhir. Nilai operating margin Medco Energi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai operating margin perusahaan lain yang sama-sama bergerak dalam subsektor pertambangan. Hal ini menunjukkan performa Medco Energi yang cukup baik. Lanjut, di sini saya akan membahas mengenai prospek PT Sido Muncul. PT Sido Muncul adalah perusahaan manufaktur barang konsumsi yang bergerak di bidang farmasi. Industri farmasi saat ini memiliki prospek perusahaan yang sangat bagus. Mengapa? Karena obat-obatan, vitamin, dan suplemen itu selalu dibutuhkan setiap orang. Sido Muncul ini bergerak di industri jamu, di mana bahan-bahan yang dipakai adalah bahan alami, dan 90% dari bahan bakunya itu terdapat di Indonesia. Jadi sangat terjamin ketersediaan bahan bakunya. Di masa pandemi COVID-19 ini, impor dari Cina terhambat. Namun Sido Muncul berhasil bertahan karena ketersediaan bahan baku yang cukup, sehingga operasional dari PT Sido Muncul ini tetap bisa berjalan semestinya. Di sisi lain, penjualan dari produk Sido Muncul yaitu tolak angin meningkat, karena produk ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Melihat semua ini, PT Sido Muncul memiliki prospek perusahaan yang sangat bagus, dan dapat terus berkembang, sehingga sangat menjanjikan bagi investor. Lanjut ke prospek PT Medco Energi. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan energi di dunia ini terus meningkat. Salah satu alternatifnya yaitu minyak dan gas bumi.
Namun hal ini harus dikurangi karena menimbulkan emisi yang kurang baik bagi lingkungan. Oleh karena itu, PT Medco Energi tetap memberikan inovasi pada produknya yang terkait dengan green energy, yaitu renewable energy, etanol, CBM, dan pembangkit listrik. Di tahun 2014, Medco Energi berhasil mengakuisisi PT Newmont Nusa Tenggara yang membuat harga sahamnya melambung sangat tinggi. Lanjut di tahun 2019, Medco Energi juga berhasil mengakuisisi Ophir Energy yang membuat harga sahamnya naik hingga 1.010 per lembar saham. Selain itu, Medco Energi tetap melakukan customer social responsibility-nya di tengah pandemi ini dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat sekitar. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi investor, karena Medco Energi ini bukan hanya mementingkan profitabilitas perusahaannya saja, tapi juga masyarakat sekitar. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.